lalu saya akan ucapkan. Tapi beberapa bilang, saya belum bisa, Bu. Ya sudah, saya ucapin, kamu diem aja. Maka saya bersama dengan Raden kami, badannya besar sekali. Jadi bedanya, tapi saya lihatin dia baca Injil. Kalau saya segini, kalau dia segini. Jadi saya membayangkan dulu ketika ada romo-romo senior, romo-romo projo itu cikal bakal di awal romo Wianto, pasti ada yang masih beberapa masih ingat ya romo Wianto. Badannya tinggi, besar, dan sukanya makan. Itu romo Wianto. Walaupun di balik itu dia juga dengan punya kerohanian tersendiri dan cara menghayati jalan hidup tersendiri. Romo Wianto, almarhum Romo Romo Wiryo yang besar juga badannya. Maka dalam perjalanan iman masing-masing, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, Paskah ini pasti mempunyai kesan kita sendiri masing-masing. Dan uniknya orang-orang yang pernah hidup pada zaman Yesus, terkecuali dari 12 rasul, kisah wafatnya Yesus itu yang pasti melalui salib. Dalam tahap berikutnya, bagaimana meyakinkan dan menemui kekuatan iman terkait dengan Yesus yang bangkit. Dalam beberapa versi Injil, 4 Injil, yang memang mempunyai kekhasan, walaupun setiap Injil punya kekhasan masing-masing, yaitu kisah kebangkitan. Kisah kebangkitan itu ditunjukkan buktinya apa? Maka kemarin tadi malam salah satunya saya mengatakan yaitu makam kosong. Nah, tetapi uniknya pada pagi hari ini yang diberi anugerah dan ditunjukkan ditampilkan oleh penulis Injil Yohanes adalah Maria Magdalena. Ya, kita tahu sedikit backgroundnya. Pribadi ini pribadi yang, kalau saya mengatakan, pribadi yang sederhana, yang mencintai Yesus juga secara sederhana, tetapi dia menunjukkan kesetiaannya. Pribadi Maria Magdalena ini gambaran dari pribadi orang yang nothing, dan silakan diterjemahkan ketika saya menggunakan kata nothing ini, yang gak berarti, yang punya latar belakang hidup. Kalau saya mengatakan Maria Magdalena, kemungkinan besar dari kita pasti, oh, dia dulu pernah menjadi wanita yang tidak baik. Maria dari Magdala, Maria Magdalena. Dari antara kita bisa jadi beberapa ada yang menggunakan nama baptis Maria Magdalena. Saya nggak usah akan bertanya siapa yang punya nama baptis Maria Magdalena, kan nggak enak. Tapi ada juga yang ketika saya bertanya di pertemuan langsung ada angkat tangan nanti. Saya mau, lalu saya jawab lagi, pasti itu baptis dewasa. Enggak, saya baptis bayi. Nekat juga ibunya ini. Kan nggak gampang gitu. Biasanya secara manusiawi pasti kemungkinan besar bisa jadi saya salah. Itu jarang. Seorang ibu atau orang tua memberi nama anaknya Maria Magdalena. Maria dari Magdala. Saya tidak tahu Romo Pater Gali tidak mengalami Romo Martin Harun. Namun ketika kami diajar, beliau memberikan kisah kecil. Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Magdala itu adalah satu tempat di Kekaisaran Romawi yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Dan tempat ini adalah tempat di mana dipakai oleh tentara-tentara Romawi. Salah satu hiburan pada saat itu ya, jangan dibaca pada konteks yang sekarang. Pada saat itu, para tentara-tentara Romawi itu hiburannya ya main apa, dan salah satunya adalah hiburannya adalah di
dihadirkan perempuan-perempuan untuk bisa menghibur mereka. Nah, salah satunya adalah Maria Magdalena. Maria dari Magdala. Magdala yang keempat. Tetapi bagi perempuan-perempuan yang seperti itu ada juga yang memang hatinya tidak mau, tetapi mau tak mau dipaksa. Maria Magdalena tahu persis hatinya yang kotor. Pernah mendengar dan akhirnya dia punya hati ingin berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan itulah yang mengubah dia. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, yang pertama yang ingin saya katakan juga untuk diri saya sendiri. Perjumpaan dengan Yesus bisa mengubah hidup kita. Paskah adalah keberanian kita untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus yang seperti apa? Dalam karyanya, dalam salibnya, dan dalam kebangkitan. Jangan kenal dengan Yesus hanya pada kebangkitannya, tetapi juga dalam perjalanan salibnya. Dalam pengalaman bukan hanya dia diterima, tetapi dia ditolak. Baik, pertama ini saya katakan, mari kita cari terus-menerus bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Salah satunya Maria Magdalena. Jika dia berjumpa, dia mencintai Yesus secara sederhana dan dia berjuang setia. Maka pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke makam Yesus. Tetapi tangkapan Maria Magdalena awalnya salah. Ketika dia tahu dan sudah terbuka makam, dia lari kepada para murid. Tapi yang dia omongkan, Yesus sudah diambil orang. Keliru. Seharusnya dia mengatakan Yesus sudah bangkit. Tapi dia, Yesus diambil orang. Yang kedua, terkadang dalam penghayatan hidup kita sehari-hari kita bisa benar memahami siapa Yesus, tetapi tidak jarang kita keliru, kita salah. Dia kita yakini sebagai pemberi mukjizat, tapi ketika permohonan kita tidak dikabulkan, kok Tuhan seperti ini ya? Pada titik tertentu kita juga bisa keliru menghayati siapa Tuhan, siapa Yesus. Pada saat tertentu bisa benar. Maka yang ketiga ini saya katakan, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita juga dalam perjuangan seperti poin yang ketiga ini saya katakan, supaya kita juga terus-menerus belajar seperti para murid yang dalam hal ini adalah Petrus yang dikisahkan di dalam kisah para rasul tadi, bahwa dia yang pernah hidup bersama dengan Yesus dan dia lambat tahun kenal. Orang yang kenal biasanya bisa bercerita tentang orang yang dia kenal secara lebih runtut, lebih detail. Nah, Petrus ini di dalam kisah para rasul menceritakan siapa Yesus secara detail. Berarti dia memang sangat tahu dan kenal. Maka yang ketiga, mari kita belajar untuk mengenal Yesus. Ya, salah satunya dari kitab suci, membaca kitab suci, dan sekaligus dari ajaran-ajaran gereja Katolik yang lainnya, supaya kita bisa mengenal. Ada orang yang mengatakan Romo kok aktif di medsos, itu kan berani. Ada yang Katolik yang berani, yang apologetik, yang membela. Kalau saya mengatakan sudah tidak terlalu penting seperti itu. Bagi saya, ya itu hanya kaleng-kaleng, nggak ada gunanya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang memahami dan memaknai bahwa kita harus berjuang. Saya menggunakan spiritualitas rohani Yesus. Kalau seandainya dia tidak ingin mati di salib, Yesus bisa. Siapa sih Pilatus? Siapa sih Herodes? Siapa sih orang Yahudi? Kalau mau dengan kekuatan besar dia hantam habis. Tetapi mengapa dia memilih jalan salib yang seperti itu?
nggak apa-apa, terkadang kita merasa direndahkan, merasa dibilang orang cemen, orang Katolik itu nggak punya nyali, orang Katolik itu penakut, orang Katolik itu kalau dihina-hina diem. Ya terkadang ada yang seperti itu, tapi sekarang sudah ada yang mulai menyala. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, Paskah tidak bisa dilepaskan dari pilihan Yesus dalam perjalanan saya. Maka dalam perjalanan hidup kita selalu mengungkapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup dalam perjalanan kita ini harus selalu ditemukan. Dalam perjalanan kehidupan, tak jarang kita juga mendapatkan banyak pengalaman yang tidak mudah. Paskah tahun ini yang bagi kita adalah Paskah yang khusus lah. Saya mencari-cari apa gitu ya, kalimat yang tepat, maka saya mengatakan Paskah yang khusus. Di saat Paskah tahun ini, kita yang biasanya bersama dengan Romo Suto, tapi Romo Suto sekarang bersama dengan Yesus di surga. Dan beliau berpulang pada Jumat Agung. Maka kemarin saya mengatakan, ya ini anugerah kalau dalam kacamata ilahi, saya menghayati, semoga saya tidak keliru, ini anugerah besar. Jarang seorang pribadi meninggal dipanggil Tuhan pada Jumat Agung. Mungkin ada ya, bukan hanya Romo Suto, mungkin ada juga. Tapi ponakan cucunya itu mengatakan, dan kami juga mendengar, bapaknya Romo Suto itu juga meninggal, namanya Pak Bey. Lahirnya itu 1800 sekian. Saya bersama Pak Riki dan beberapa dewan itu mengantar Romo Suto untuk berziarah ke makam orang tuanya dan keluarganya. Kami usap-usap di nisannya. Saya bilang, Pak Riki, ini 1800. Ini zamannya Majapahit. Dan Pak Bey itu meninggalnya yaitu pada Jumat. Dan pada mendekati jam 3 sore. Ya percaya nggak percaya pasti ada sesuatu. Maka kemarin itu cucu-cucunya karena mendengar itu dan mendekati Jumat Agung, mereka itu tungguin di rumah sakit, ditungguin supaya jangan-jangan mengikuti bapaknya, tapi sampai jam 3 itu nggak pergi-pergi loh, nggak jalan. Maka mereka memutuskan memberitahu bahwa kamu mau ikut ibadah Jumat Agung dulu. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Ketika mengikuti Jumat Agung, yang ada hanya Mas Rini di situ. Kamu sudah pergi 1948. Lalu saya diberi kabar, semua diberi kabar. Itu dalam